Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pembagian pecahan campuran. Oke, poin pertama itu adalah pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Ya, jadi pembagian pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, untuk menyelesaikan pembagian bilangan asli dengan pecahan campuran atau sebaliknya, pisahkan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Nah, jadi pecahan campuran dijadikan pecahan biasa. Contoh ya, 4 dibagi 21/3. Nah, 4 dibagi 21/3. 4 adalah bilangan asli, 21/3 itu pecahan campuran. Nah, pecahan campuran ini dijadikan dulu pecahan biasa. Ya. Nah, jadi 21/3 ya, caranya ini dikalikan ya, kemudian ditambah, dibagi dengan pembilangnya 2 kali 3 6 tambah 1 tuh 7. 7/3. Nah, baru kita tulis kembali. Jadi 4 dibagi 7/3 ya. Jika bilangan asli ini juga kita akan jadikan sama ya, pecahan biasa, ini biasanya 1 ya. Kita 1. Jadi kalau bilangan asli jadikan pecahan biasa, itu penyebutnya 1 ya. Oke. Langsung jadi 4/1 dikali 3/7. Ini dibalik. Ya, ingat kalau pembagian dia dibalik. Oke, diulang. Jadi 4 dibagi 21/3. 21/3 dijadikan pecahan biasa ya. Oke, kita masukkan kembali. Jalannya kita buat lagi. Jadi 4/1 dibagi 7/3. Ini 21/3 sudah dijadikan pecahan biasa. Bilangan asli kita jadikan pecahan biasa juga seperti ini ya, 1. Penyebutnya 1. Oke. Kita proses ya, kita akan hitung. Jadi 4/1 dikali 3/7. Angka bagi berubah jadi kali. Ya. Pecahan biasa sebelah kanan itu dibalik. Nah, jadi tadi 7/3 jadi 3/7. Kalikan ya, 4 kali 3 12, 1 kali 7 7. Nah, dalam satu soal itu hasilnya bisa berbagai macam bentuk ya. Terkadang kalau di soal itu kita udah dapat hasilnya, ternyata pilihan gandanya itu berbeda. Nah, kadang kita bingung kan. Nah, hasil ini bisa kita ubah dengan berbagai bentuk. Kita lihat tadi sudah dapat 4 kali 3 itu 12, 1 kali 7 7. Nah, ini namanya pecahan biasa. Hasilnya dalam bentuk pecahan biasa. Kita merubah hasilnya jadi bentuk campuran, ya. Jadi 12/7 kita jadikan campuran, ya. Hasilnya 1/5/7. Bagaimana caranya mau dijadikan campuran pecahan biasa? Ya. Pembilang dibagi penyebut. Nah, jadi pembilang dibagi penyebut. Jadi 12 dibagi 7 ya. Nah, perkalian 7 yang hasilnya mendekati 12 itu 1 kali 7 kurangkan 5. Jadi hasil baginya di tengah, sisa taruh atas per pembilang. Jadi 1/5/7. Nah, tuh. Jadi hasil tadi 12/7 itu pecahan biasa namanya ya. Kemudian mau kita jadikan campuran, hasilnya itu jadi 1/5/7. Nah, kita rubah lagi hasilnya tadi jadi desimal. Jadi satu soal bisa berbagai bentuk
ya, berbagai bentuk. Bisa pecahan biasa, campuran, desimal, dan persen. Jadi ketika ada soal, kemudian ada pilihan ganda, itu kita rubah. Kalau tidak ada jawabannya, kita rubah sesuai dengan permintaan soal. Ya. Nah, tadi udah campuran, sekarang kita mau rubah jadi desimal. Nah, pecahan biasa ke desimal, ya. Jadi 12/7. Ini pembilang atas, penyebut di bawah. Kita bagi. Pembilang di dalam dibagi penyebut. Nah, ingat ya. Oke, kita bagi. Perkalian 7, hasilnya mendekati 12, itu 1. 1 kali 7 itu 5. Perkalian 7 yang hasilnya itu mendekati 5 itu tidak ada, maka kita kasih 0. Ya. Ketika dikasih 0, ini koma. Koma hanya berlaku untuk langkah penambahan 0 pertama kali. Ya, jadi hanya 0 pertama kali kita nambah baru koma. Perkalian 7 mendekati 50. 7 kali 7 49. Ya, kurangkan 0 kurang 9 tidak bisa, pinjam 1 jadi 10. Setiap minjam itu nilainya 10, setiap minjam 1 nilainya 10 ya. 10 tambah 0 itu 10. 10 kurang 9 itu 1. Perkalian 7 hasil yang mendekati 1 itu tidak ada, kita kasih 0 lagi. Jadi kalau untuk desimal itu dikasih 0 ya, selalu dikasih 0 boleh. Nah, perkalian 7 mendekati 10 itu 1. 1 kali 7, 7. Kurangkan 0 kurang 7 itu tidak bisa, pinjam 1. Jadi 10, 10 tambah 0 10. 10 kurang 7 3. Nah, perkalian 7 yang hasilnya mendekati 3 itu juga tidak ada. Kita tambahkan 0. Jadi ketika menambahkan 0, koma tuh hanya sekali. Jadi tidak selalu dikasih 0, koma enggak. Jadi koma diberikan pada saat penambahan 0 pertama kali. Ya. Kurangkan 0 kurang 8. 2 bisa minjam 10 kurang 8 2 dan seterusnya. Ya. Minimal ini 3 angka di belakang koma, 2 atau 3 angka di belakang koma kalau untuk desimal. Jadi hasilnya itu kalau dirubah jadi desimal 1,714. Nah, ini cara cepatnya untuk mau dijadikan desimal. Nah, bagaimana? Yang tadi kan pertama kali itu pecahan biasa kejadikan desimal. Jadi kembali ke pecahan biasa. Nah, kalau ini pecahan campuran kita jadikan desimal. Nah, ya. Tadi ini di pecahan biasa, ini pecahan campuran. Nah, pecahan campuran kita jadikan desimal. Bagaimana? Hasil bagi itu satunya tetap dituliskan koma. Yang kita bagi adalah 5 dengan 7. Ya. Jadi 5 dibagi 7. Perkalian 7 hasilnya mendekati 5 tidak ada, tambah 0, ini kita tambahkan 0, koma. Ya. Jadi kalau untuk pertama kali jalannya tidak ada, kasihkan 0 baru koma. Ya. Perkalian 7 mendekati 50, 7 kali 7 49. Kurangkan ya, 0 kurang 9 tidak bisa, minjam 1, jadi 10 kurang 9 1. Perkalian 7 yang hasilnya 1 tidak ada, tambahkan 0. Ya. Perkalian 7 mendekati 10 itu 1. 1 kali 7 7. Ini 7. Ya, kurangkan 0 kurang 7 itu minjam. Tidak bisa. Jadi 10 kurang 7 3. Tambahkan 0 lagi. Yang mendekati 30 itu 4. 4 kali 7 28. Kurangkan lagi 2. Jadi hasilnya ini minimal 3 atau 2 di belakang koma. Sudah dapat 0,714. Kita tambahkan 1, koma. Nah, ini 1 kan tetap. Udah dapat hasilnya 0,714 ya. Nah, 1, ini kita tambahkan 0. Nah, menyesuaikan dengan
desimal yang akan kita jumlahkan. Jadi 1,00 ya. Ini 0,714. Hasilnya 1,714 sama ya. 1,714, 1,714. Bagaimana kalau mau dijadikan persen? Nah, kalau untuk dijadikan persen, 1,17 atau desimalnya dikalikan dengan 100%, atau ketika akan dijadikan persen dikalikan 100%. Jadi harus dikalikan 100%. Jadi 1,714 tadi dikali 100%, hasilnya 171,4%. Atau misalnya kita dapat 12/7, mau dijadikan persen harus dikalikan 100%. Ya, misal 15/7 mau dijadikan persen, jadikan pecahan biasa dulu, baru dikalikan 100%. Ya. Nah, untuk selanjutnya adalah pembagian pecahan campuran dengan pecahan campuran.